Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat bangun sekolah dahsyat. Yes Allah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersemangat ya. Ada kali ini. Baik, silakan keluarkan bayinya. Nah. Oke, selesai ya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini dengan doa dipimpin oleh Ananda Abang Umar. Pada Abang Umar, silakan. Kita berdoa. Tangan diangkat kepala ditundukkan dengan suara yang baik. Kamu belajar bidzikri ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik, dan terimalah amal baikku. Oke, terima kasih pada Abang Umar ya sudah membawakan doa. Selanjutnya, supaya lebih nyaman pembelajaran kita pada kesempatan ini, beri kesempatan kepada anak semuanya, silakan tengok di bawah mejanya apa masih ada sampah. Kalau masih ada silakan buang atau diambil ya. Sudah? Sudah? Oke, fokus lagi Bang. Untuk mengambil semangat, Bapak ingin mencoba semangat daripada anak-anak semuanya tentang tepu anak soleh. Ya, seluruhnya tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes Allah. Kenapa itu sebagai penyemangat kita pada kesempatan kali ini? Karena tema kita hari ini masih tetap seperti yang pekan yang lalu, yaitu cita-cita menjadi anak soleh. Cita-cita menjadi anak yang soleh. Nah, apa rupanya pelajaran kita yang semalam? Siapa yang masih ingat? Dan iya, tentang jujur, tentang jujur. Bagaimana itu jujur? Terbagi berapa jujur? Itu materi kita yang lewat. Tapi pada kesempatan kali ini kita tambah kembali cita-cita supaya menjadi anak yang soleh. Yang pertama kemarin jujur. Nah, untuk hari ini temanya adalah ataupun subtemanya yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu sebagai temanya ya. Apa yang dimaksud dengan hormat? Kenapa kita harus hormat? Dengarkan dulu. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua ataupun guru? Terlebih dahulu kepada orang tua. Karena hormat dan patuh kepada guru selain daripada perilaku sikap dan itu merupakan sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 14. Apa katanya di situ? Karena orang tua pula yang mengandungmu dan menyapimu dengan lelah yang bertambah-tambah. Bayangkan orang tua mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan dengan capek yang sangat melelahkan. Begitulah balasan ataupun pengorbanan orang tua kita. Makanya kita layak menghormati orang tua itu dan mematuhi orang tua. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu apa itu hormat dan patuh. Apa yang
dimaksud dengan hormat? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Tawakal, menghargai. Ada lagi? Selain dari menghargai, ada lagi? Oke, satu ya. Yang dimaksud dengan hormat itu artinya menghargai orang lain. Kita hargai orang lain. Kita segani orang lain. Itulah salah satu yang dimaksud dengan hormat. Karena dua kata ini, ada dua kata di situ disebutkannya. Yang pertama hormat. Hormat. Ada satu lagi. Patuh. Kalau patuh, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan patuh? Aroma, ya. Mengerjakan apa yang disuruh. Ada lagi? Berikan pendapatmu, kasih pak. Tidak melanggar aturan. Ada lagi? Taat nasuha. Taat, ya. Mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak melanggar aturan, taat atas aturan, atas perintah. Itulah bagian ataupun gabungan daripada yang dua itu. Itulah yang dimaksud dengan patuh. Kita taat kepada perintah, apa yang diperintahkan orang tua, apa yang diperintahkan oleh guru. Itu termasuk taat. Perintah itu ketika kita laksanakan berarti kita taat. Itulah yang dimaksud dengan patuh. Hormat dan patuh itu dua hal kata yang harus kita laksanakan kepada orang tua dan juga kepada guru. Nah, salah satu contohnya apa? Tanpa kita sadari sudah banyak contoh taat dan patuh yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ini salah satunya yang Bapak tunjukkan. Oke, gambar pertama. Coba dulu, Pak, silakan maju ke depan. Kita lihat ya. Ini sama mereka. Ini gambar apa ini? Siapa yang bisa memberikan analisanya? Sudah, nggak usah memproyek. Coba, berikan pendapatnya. Menyalam guru. Ya. Ini termasuk salah satu contoh. Contoh apa? Contoh hormat. Menyalam guru ketika sampai di sekolah termasuk salah satu contoh hormat. Nah, itu ya. Berarti selama ini ketika kita menyalam guru, kita sudah hormat kepada guru. Silakan duduk, Pak. Contoh selanjutnya. Daerah, coba maju ke depan. Oke, silakan tunjuk bersama kawan-kawannya. Ini contoh apa ini? Ya, apa kerja? Hah? Memberi nasihat antara seorang ibu dengan anak. Seorang ibu memberikan nasihat dan si anak mendengarkan nasihat. Seorang anak yang mendengarkan nasihat seorang ibu itu termasuk contoh apa? Ayo. Contoh patuh kata Allah. Ada lagi? Hormat. Ada lagi? Dua persepsi ini ya. Satu patuh, satu hormat. Ya, ini termasuk salah satu contoh hormat. Mendengarkan. Berarti kalau mendengarkan istilahnya bukan dalam bentuk perintah, bukan dalam bentuk taat, tetapi ini mendengarkan berarti dia menghargai orang tuanya sehingga dia mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Itu ya, itu salah satu contoh hormat kepada orang tua. Lanjut ya. Coba maju dulu Abang Riki. Oke, sekarang kita ke depan. Ini termasuk contoh apa? Bagaimana dari situ? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya?
Apa Umam? Mendoakan kedua orang tua. Ya, mendoakan kedua orang tua. Ada lagi? Pendapat yang lain? Oke. Ini termasuk tunjukkan lagi begini. Ini nak ya. Mendoakan kedua orang tua itu sudah merupakan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Dan ini termasuk contoh apa? Hormat dan patuh. Contoh hormat. Dia doakan orang tuanya dan kita layaknya sebagai seorang anaknya, ya, sebagai seorang anak mau hidup ataupun sudah dipanggil Allah oleh orang tua kita, layaknya kita harus mendoakan kedua orang tua kita dalam keadaan hidup di dunia ataupun sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Ya, lanjut. Tunjukkan lagi dulu Pak Malika. Silakan, tengok ke depan. Bagaimana dia di situ berikan tanggapannya? Ya, baca. Merapikan tempat tidur. Kita rapikan tempat tidur kita di saat kita bangun tidur ataupun bangun pagi-pagi. Itu sudah merupakan contoh apa? Contoh apa ini? Berikan pendapatnya. Iya, contoh patuh. Contoh patuh. Ini sudah termasuk kita berbakti kepada orang tua, mengurangi beban daripada orang tua, membersihkan tempat tidur kita. Oke ya, lanjut. Sekarang kita beralih kepada hormat dan patuh kepada guru. Selain dari orang tua, ada juga yang harus kita patuhi dan kita hormati, layaknya seperti orang tua kita. Apa itu? Siapa itu? Guru kita. Guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Nah, karena itulah, karena didikannya lah kita menjadi lebih baik dan lebih soleh, makanya kita harus hormat dan patuh kepada guru. Dan ini beberapa contoh hormat dan patuh kepada guru. Silakan bergerak dan maju ke depan dulu. Ini bersama kawan-kawanmu tentang gambar yang di depan ini. Oke. Sekarang tinggal ke depan. Ini gambar sedang apa seorang anak ini? Mereka mendapat uang. Mengerjakan tugas. Ketika guru memberikan tugasnya ataupun PR dari sekolah, nah, kita seorang anak ataupun peserta didik harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh guru kita. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah ataupun PR yang diberikan oleh guru. Itu termasuk salah satu contoh patuh kepada guru. Untuk menghormatinya bagaimana? Nah, ini satu contoh menghormati seorang guru. Ya. Maju dulu. Abang Safirja. Pegang dulu ini, silakan tunjukkan sama kawan. Akan tengok ke depan kembali apa yang dipegang oleh kawan kita yang di depan agak tinggi biar kita kelihatan. Nah, ini mencontohkan apa? Itu pendapatnya. Bagaimana? Analisanya. Mendengarkan guru di saat Menjelaskan. mendengarkan guru di saat belajar termasuk salah satu apa? Contoh hormat. Kalau kita mendengarkan guru berarti kita menghargainya kan? Menghargainya sebagai guru kita. Nah, ini termasuk salah satu contoh hormat kepada guru kita. Itulah beberapa contoh hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Mudah-mudahan kita paham akan hal itu ya. Nah, insyaallah sudah paham semuanya? Sudah? Ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan hormat? Berikan pendapatnya lagi. Menghargai. Apa yang dimaksud dengan patuh? Taat ataupun patuh taat pada aturan. Ya. Baik. Karena sudah mengerti, akan Bapak kasih beberapa istilahnya permainan ya. Menurutkan gambar. Ini antara orang tua dengan guru. Karena orang tua dengan guru ada istilahnya itu
saling berhubungan. Mulai dari kita bangun tidur, kemudian berangkat sekolah, menyalam orang tua, sampai di sekolah menyalam saling berhubungan. Ada contoh hormat dan patuh di saat di rumah ataupun di sekolah. Ini beberapa gambar akan Bapak kasih nanti. Maju ke depan, Bang Mikal maju, Bang Muzaki maju, Kak Zara maju. Biar kita tengok dulu ya. Kalau sudah paham, mungkin sudah tahu bagaimana tata cara menurutkan gambar ini sesuai dengan aturan yang benar ya. Kak Malika, Kak Kasim maju, Abang Kolori maju. Kak Malika maju. Kak Pipa maju. Oke, perhatikan ke depan untuk anak-anak semuanya ya. Perhatikan ke depan. Ini beberapa gambar. Cara membilangnya ke kita ya, supaya lebih jelas kawan-kawan. Ini ada 7 gambar yang Bapak sediakan. Ini gambar ini mulai dari kita bangun tidur sampai kepada pulang sekolah, menunjukkan beberapa contoh taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, gabungan daripada dua-duanya. Tapi gambar ini masih dalam secara acak-acakan. Tandanya kita sudah tahu ataupun sudah paham aktivitas kita sehari-hari, mulai dari rumah, cara menghormati orang tua, sampai ke sekolah, cara menghormati guru. Nah, inilah dia ya. Sekarang tandanya kita sudah paham. Bapak ini coba. Silakan dulu urutkan gambar yang pertama dan yang kedua. Siapa yang bisa? Ya, Kak Ica, coba. Gambar yang pertama di saat kita di pagi hari ngapain? Sampaikan aja kawannya. Iya. Gambar keduanya? Abang Prodi maju. Yang dipilih Kak Ica tadi bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain kita? Mandi. Nah, oke, gambar yang ketiga dan keempat. Siapa bisa? Coba. Ya, Abang Umam. Bilang orangnya suruh pindah. Oke. Nah, udah pas ya. Oke. Silakan. Habis mandi berarti sarapan. Habis sarapan baru berangkat sekolah. Di saat berangkat sekolah, di sini nampak cara menghormati orang tua, yaitu menyalam kedua orang tua. Oke, lanjut gambar yang kelima dan yang keenam. Yang kelima dan yang keenam, siapa bisa? Coba. Yuk. Gambar yang kelima dan yang keenam. Oke, waktu 7 orang ya. Kak Kaspar, silakan maju. Habis dia berangkat sekolah, apa gambar yang selanjutnya? Yang sebenarnya ataupun mengurutkan gambar yang semestinya. Ya. Habis itu? Oke, selesai ya. Oke, tepuk tangan kita ucapkan semuanya. Oke, perhatikan. Ini beberapa urutan gambar yang sudah memang benar-benar urutan sebenarnya. Mulai dari kita bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan. Habis sarapan, tunjukkan hormatmu kepada orang tua dengan cara menyalamnya di saat berangkat sekolah. Habis itu sampai di sekolah jangan lupa menyalam guru, hormat pada guru. Habis itu lanjut lagi hormat pada guru, mendengarkan guru di saat menyarankan. Habis itu baru Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang di depan. Untuk kawan-kawan yang di depan silakan. Tepuk tangan dulu. Oke, ya. Baik, karena sudah paham, akan Bapak kasih lembaran soal, silakan kerjakan. Mungkin sudah paham semuanya ya.
Oke ya, soal pertama, silakan tuliskan pengertian hormat. Kita mulai ya, kan ya? 3, 2. Oke, terima kasih untuk anak-anak kami semuanya. Ya. Mungkin sudah selesai. Silakan bagi kawan-kawannya untuk mengumpul lembaran kerja kawan-kawannya. Silakan. Oke, tugasnya akan Bapak kerja nanti, Bapak sampaikan nanti di depan ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak simpulkan, kita sebagai seorang anak, sebagai seorang peserta didik harus hormat dan patuh kepada orang tua, terlebih-lebih juga kepada guru kita ya, untuk membalas segala jasa-jasa yang diberikan kepada orang tua kita dan juga pada guru kita. Mungkin itu saja dari Bapak. Untuk pelajaran kita untuk minggu depannya masih tetap tentang cita-cita menjadi anak yang soleh, yaitu sikap menghargai antara sesama. Sikap menghargai antara sesama. Mungkin itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Bapak akhiri dengan ucapan adalah alhamdulillah. Doa kepada majelis. Astagfirullah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.